gimana Agnes bisa sampai ke Amerikanya, terus juga mungkin Agnes bisa ceritain pengalaman Agnes pertama kali ke Amerika, kayak dapat kerja gimana, terus dapat tempat tinggal gimana gitu. Saya itu bisa sampai ke Amerika itu karena saya memenangkan lottery, green card lottery. Banyak juga yang nanya sama aku, ada yang bilang ijazah dari Indonesia nggak kepake, tapi ada beberapa bidang yang kayaknya kelihatannya kepake. Jadi kalau saya kan dari bidang bidang medis ya. Jadi kalau walaupun kita punya sertifikat atau ijazah dari Indonesia di bidang medis, untuk bisa praktek atau bekerja di bidang medis di Amerika itu kita mesti ikut ujian kayak ujian adaptasi gitu. Dan kita juga mesti ngambil kursus kurang lebih kalau yang dari saya riset sih 1 tahun ya. Minimal 1 tahun kita harus kayak menyesuaikan dengan apa yang medis, bagaimana sih ilmu medis di Amerika gitu, kayak penyesuaian gitu, kayak gitu. Oh, I see. Okay. Ada ujiannya juga, ada examination-nya juga setelah 1 tahun gitu. Dan ya rata-rata semua, misalkan kayak saya punya kenalan dokter gigi di sini kan yang saya tanya-tanya yang dari Indonesia, mereka juga bilang katanya kalau kamu pengen di sini lebih baik kamu lanjut studi daripada kamu ngambil persamaan begitu, karena saingannya bukan cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia gitu katanya. Jadi untuk bisa pas itu kayak nggak mungkin atau susah banget gitu. Lebih baik kamu lanjut studi katanya begitu. Ada ya kalau kayak ijazah atau degree yang dari Indonesia yang bisa dipakai di sini, ada satu-satu juga kayak misalnya kayak IT, mereka nggak perlu untuk ikut kursus lagi, mereka bisa ambil kalau butuh gitu. Jadi IT maksudnya kayak computer science gitu atau? Ya, kayak gitulah yang saya baca. Itu udah langsung. I see. Oke. Itu jadi kamu ini next akan coba cari sekolah untuk dentistry atau gimana? Kalau untuk dentistry kan kalau mulai studi lagi kayaknya kalau saya lihat biayanya sih sangat mahal sekali gitu loh. Dan untuk bisa masuk itu juga ada tes-tesnya, kayak tes istilahnya kalau ujian masuk gitu loh, supaya kita bisa diterima gitu. Cuman mungkin saya mesti berpikir untuk 2 tahun ke depan dulu ya gimana. Kalau saya merasa diri saya mampu, mungkin saya bakal nyambung lagi. Tapi kalau enggak, mungkin saya mulai new career di sini, mungkin masih sama-sama bidang lah, kayak misalnya dental assistant atau dental lab gitu, yang sebidang tapi mungkin nggak jadi dokter giginya, mungkin nggak gitu, kayak gitu. Nah, ini yang banyak juga ditanya sama follower aku. Bahasa Inggris gimana? Kamu waktu datang ke sini, menurut kamu bahasa Inggris kamu kayak selevel apa? Terus kayak gimana kamu bisa ngomong sama agensi pakai bahasa Inggris, kayak membiasakan gimana gitu? Kalau untuk ukuran orang Indonesia yang di Indonesia ya, bukan orang Indonesia yang di luar negeri, yang di Indonesia kebanyakan, mungkin bahasa Inggris saya agak lumayan bagus ya, agak lumayan bisa lah untuk berkomunikasi gitu. Tapi kalau begitu sampai di Amerika itu kayak ngomong sama orang pun langsung blank gitu, karena kalau ngomong sama, misalnya kalau dalam pelajaran sekolah gitu, bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas, tapi kalau ngomong sama orang di Amerika, bahasa Inggrisnya tuh kayak nyampur gitu loh, kayak iya kecepetan, terus semuanya ngeblend. Jadi kayak mesti kadang kalau nggak ngerti ya bisa minta ulang, can you repeat, kayak gitu. Yang penting kita nggak berhenti aja untuk terus improve gitu. Ya itu sih. Ya itu aku sering dengar sih. Aku sendiri juga dulu merasa gitu waktu baru pertama kali ke Amerika gitu, sebagai anak kecil pun aku merasa persis sama seperti itu gitu. Terus jadi kamu dulu waktu di Indonesia
bekalnya untuk bahasa Inggris supaya bahasa Inggris kamu lebih lebih bagus gitu di Indonesia sendiri bekalnya apa cuma ngambil kelas dari sekolah doang atau ada private atau di kerjaan kamu di Indonesia emang ada ngomong bahasa Inggris gitu. Waktu saya SD sih saya pernah ikut dari sekolah kan juga udah ada pelajaran bahasa Inggris walaupun basic ya. Cuman waktu SD saya sempat ikut kursus private bahasa Inggris gitu. Tapi ya kayaknya kalau private Inggris di Indonesia tuh nggak membantu kita untuk kita cuma ngerti kalau baca teks doang gitu loh. Kalau baca tulisan kita ngerti, tapi kalau orang ngomong atau kita untuk merangkai satu kata, satu kalimat ke orang itu kita masih mikir gitu loh, masih susah gitu. Istilahnya kalau orang-orang bilang ya English pasif ya katanya gitu. Ya seperti itu. Jadi kayak saya tuh pas kenapa ya dari SD sampai saya SMA bahasa Inggrisnya segitu aja gitu, nggak ada improve-nya sama sekali. Terus saya coba nonton film, coba sesekali kan walaupun ada subtitle bahasa Inggrisnya, saya coba sesekali untuk nggak baca subtitle bahasa Inggrisnya itu loh, biar saya mengerti gitu. Kayak gitu aja cara improve-nya. Tapi sampai sekarang sih udah 1 tahun di Amerika masih belum improvement yang sangat pesat, juga masih belum lancar banget bahasa Inggrisnya karena saya tinggal di daerah yang banyak orang Indonesianya juga, jadi kayak bahasa Inggris yang saya ucapin hari-hari itu cuma di restoran doang, ketemu tamu sama teman-teman kerja gitu. Tapi kalau di lingkungan ini kebanyakan bahasa Indonesia juga gitu. Karena soalnya di Indonesia kita nggak ngomong sehari-hari bahasa Inggris gitu kan. Untuk kalian kalau ada mau nanya-nanya lagi, tolong nanyanya ke channelnya Agnes. Namanya apa channelnya? Future First Lady of Indonesia. Jadi jangan nanya ke channel aku, ke channelnya dia aja, oke? Terima kasih Agnes sudah mau collab sama aku. Stay safe di New York dan stay healthy. Terima kasih. Oke, yuk bye-bye. Bye.